Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi tafsir Tarbawi. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah kedudukan kedua orang tua. Yang saya membagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama adalah kepatuhan kepada orang tua yang merujuk ke surat As-Saffat ayat 100 sampai ayat 102. Kemudian dialog tentang suatu masalah yang merujuk pada surat Yusuf ayat 4 sampai 5. Nah, dalam pembahasan kali ini kita tidak hanya akan membahas secara umum, tetapi kita membahas mengenai apa sih hakikat patuh atau dialog, terus kemudian teorinya bagaimana, kemudian dalil, terjemahan dan tafsir serta analisisnya itu seperti apa. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai kepatuhan kepada kedua orang tua. Nah, apa sih hakikat patuh? Nah, hakikat patuh kalau secara umum kita itu mengartikannya patuh itu adalah taat. Artinya di sini taat kepada kedua orang tua. Jadi kita melakukan segala hal yang diperintahkan oleh kedua orang tua seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini taat itu adalah dalam hal kebaikan. Artinya kita harus melakukan sesuatu itu karena kebaikan. Kalau perintahnya itu kejahatan atau keburukan, maka kita tidak boleh melakukannya. Justru itu akan mengundang dosa. Artinya ketaatan itu kita melakukan suatu hal karena kebaikan tersebut. Nah, kita sebagai anak itu wajib patuh kepada kedua orang tua. Kemudian bagaimana sih teorinya? Teori patuh kepada kedua orang tua hidup jadi berkah. Saya pernah mengingat sabda Rasulullah, yaitu bahwa ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Artinya ketika orang tua kita ridho tentang apa yang kita lakukan, maka insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Nah, keridhoan itu diwujudkan dengan cara ketika orang tua memberikan perintah kepada kita sebagai anak, kita harus melakukannya dengan tulus, dengan baik, maka insya Allah Allah akan membalas semua kebaikan yang kita lakukan. Nah, kemudian dalil mengenai kepatuhan kepada kedua orang tua ini dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai ayat 101, yang terjemahannya atau artinya adalah ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Itu ayat 100. Kemudian, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kehadiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Itu ayat 101. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Maka Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Itu ayat 102. Nah, secara singkat, tafsiran dalam surat As-Saffat ayat 100 itu adalah setelah menjelaskan dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang ingkar, pada ayat berikut Allah beralih mengisahkan dialog Nabi Ibrahim dengan putranya yaitu Nabi Ismail. Kemudian tentang perintah Allah. Jadi berdialog mengenai perintah Allah tersebut. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk golongan orang yang soleh dan taat menjalankan perintahmu dan membela agamamu." Kemudian tafsir dari ayat 101-nya adalah kami kabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, sangat cerdas dan santun, yaitu adalah Nabi Ismail. Kemudian tafsir di ayat 102 adalah maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku dalam mimpiku itu diperintahkan Allah
untuk menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dengan penuh kepasrahan kepada Allah dan ketaatan pada ayahnya, dia menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar dalam melaksanakan perintahnya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa adanya kepatuhan atau ketaatan Nabi Ismail dengan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ismail menyerahkan segala hal itu kepada Allah. Kemudian analisis mengenai kepatuhan ini adalah patuh itu adalah suatu perbuatan yang dimana segala urusan itu akan beres dan selamat. Nah, dari kepatuhan ini maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika kita patuh terhadap kedua orang tua, maka insya Allah akan dipermudah segala urusannya. Maka urusan kita itu akan selesai atau beres, dan kita akan selamat karena kita mendapatkan restu atau mendapatkan doa dari kedua orang tua. Nah maka terdapat keutamaan patuh kepada kedua orang tua, yaitu yang pertama adalah termasuk amalan yang paling mulia. Yang kedua adalah merupakan salah satu sebab-sebab diampuninya dosa-dosa oleh Allah. Kemudian termasuk sebab masuknya seseorang ke surga. Kemudian diperpanjang usia, doanya dikabulkan. Nah, materi yang selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai dialog. Nah, hakikat dialog itu secara umum adalah berbicara atau bisa juga dalam bentuk tulisan. Nah, melalui sumber yang saya baca, dialog itu diartikan sebagai sebuah literatur dan teatrikal yang terdiri dari percakapan secara lisan atau tulisan antara dua orang atau lebih, yang dimana sejarahnya ini ternyata sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan literatur India yang pada saat itu menyebutnya sebagai retorika. Nah, teori dialog ini seperti apa? Bahwa dialog ini adalah solusi praktis untuk menyelesaikan masalah. Artinya dialog ini adalah satu cara yang praktis atau yang paling mudah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dialog yang baik itu ternyata dialog yang mempunyai materi dan substansi yang dirancang dengan baik pula. Dialog yang dirancang untuk mendiskusikan penyelesaian suatu masalah dalam pengertian masalah yang didiskusikan benar-benar selesai atau mendatangkan kepuasan. Artinya masalah yang dibahas dalam dialog itu benar-benar clear. Nah, dalil mengenai dialog itu terdapat dalam surat Yusuf ayat 4 sampai ayat 5, yang artinya adalah ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semua sujud kepadaku. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Nah, tafsir dalam ayat ini adalah ayat 4 itu menafsirkan bahwa setelah dijelaskan di antara wahyu Al-Quran yang diturunkan Allah berupa kisah-kisah umat terdahulu yang belum diketahui secara jelas oleh Nabi Muhammad dan umatnya, ayat ini menjelaskan tentang salah satu kisah tersebut, yaitu kisah Nabi Yusuf. Allah memulai kisah Nabi Yusuf dengan menceritakan perihal mimpinya ketika Yusuf putra Nabi Yakub berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, yakni saudaranya yang berjumlah 11, matahari yakni ayahnya dan bulan yakni ibunya. Kulihat semuanya sujud untuk mengarahkan pandangannya dengan hormat kepadaku. Kemudian tafsir ayat 5-nya adalah kemudian dianya Nabi Yakub berkata kepada putranya, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir apabila mereka tahu, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu karena kedengkian mereka. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia karena terus berupaya memunculkan rasa permusuhan di antara sesama. Nah, analisis yang dapat kita dapatkan dalam ayat ini adalah bahwa dialog itu adalah bukti menghormati dan menghargai. Sebagai buktinya, dialog antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang mempunyai hubungan anak dan ayah. Di situ terdapat satu dialog
di mana dialog adalah cara untuk saling memahami dan saling mengerti serta saling menghargai satu sama lain, mengenal dan kemudian mengenal satu sama lain, dan kita mampu melakukan kritik terhadap diri sendiri untuk mengetahui perbedaan antara apa yang telah suci, apa yang teks suci katakan, dan inti agama, sehingga di sini seorang bisa menentukan secara jelas posisinya. Umat beragama era global ini haruslah memiliki pemahaman yang berbeda, bukan semata-mata mengenai identitas saja, seperti misalnya kayak terlalu mengunggulkan satu golongan atau etnis, itu tidak baik karena kita Indonesia adalah negara yang plural, sehingga kita harus menghargai atau menghormati setiap perbedaan tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan cara dialog. Mungkin seperti itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.